Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negosiasi itu kalau di zaman yang dulu biasanya kan ketemu ya face to face ya, walaupun sampai sekarang itu masih merupakan suatu bentuk komunikasi yang paling baik ya, karena bagaimanapun juga kalau dalam komunikasi face to face itu kita bisa melihat dan membaca semua unsur komunikasi, bukan hanya lisannya saja, bukan hanya tulisan, suasana hati orang yang melakukan komunikasi dengan kita juga bisa kita tangkap ya, bagaimana ekspresinya, bagaimana body language-nya, kemudian bagaimana cara mereka berpakaian bagaimana mereka kemudian caranya menyampaikan pesan kepada kita. Itu semuanya kan membantu proses untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu terjadinya transaksi bisnis. Ada poin-poin yang harus kita kuasai di dalam komunikasi bisnis ya, yang sebenarnya itu juga akan sangat berguna bukan hanya di dalam masalah negosiasi bisnis, tapi juga dalam bentuk negosiasi-negosiasi lain, karena kita ketahui bahwa dalam segala hal kita memang harus melakukan negosiasi. Sebab apa? Sebab yang kita mau kan tidak selalu orang juga setuju, sama juga apa yang orang lain mau kan tidak selalu kita setuju. Maka terjadilah negosiasi di mana masing-masing pihak itu akan berusaha untuk menggolkan apa yang menjadi harapannya menjadi kesepakatan bersama. Ada 4 bagian yang biasanya ada di dalam satu proses negosiasi ya, yang pada intinya itu menjadi 3, yaitu explore, kemudian learn, dan kemudian grow. Explore artinya kita berusaha untuk menggali, mengidentifikasi semua hal yang terkait dengan upaya pencapaian kesepakatan bisnis. Kemudian learn berarti kita harus mempelajari ya semua hal yang sudah kita identifikasi ya, hal-hal yang sudah kita ketahui, kita eksplorasi. Setelah kita learning, kemudian pastinya harapan kita adalah seperti yang sering bolak-balik saya katakan, yaitu bahwa dalam komunikasi itu akan menjadi berkembang kalau antara kita dengan mereka itu terjadi titik pertemuan ya. Kalau digambarkan dalam satu bagan, sebenarnya negosiasi yang baik atau komunikasi yang baik itu adalah irisan dari 2 lingkaran ya. Irisan 2 lingkaran itu bertemu di tengah-tengah. Nah, irisan itulah yang kemudian akan menjadi kunci dari keberhasilan suatu dialog ataupun negosiasi ya, antara A dan B. Lingkaran A, lingkaran B masing-masing punya interest, punya kepentingan masing-masing, kemudian berdialog sehingga kemudian antara lingkaran A dengan lingkaran B itu saling bertemu, dan di dalamnya akan ada satu bidang yang saling beririsan. Nah, bidang yang beririsan itulah yang akan berkembang, yang akan menjadi grow ya. Jadi kalau misalnya lingkaran A dengan lingkaran B itu tidak ketemu ya, itu berarti negosiasinya lewat, dalam arti antara kedua belah pihak kepentingannya tidak bisa ditautkan, tidak ada irisannya. Berarti A tetap dengan A-nya, B tetap dengan kemauannya sendiri. Itu artinya negosiasi gagal ya. Kan negosiasi itu bisa saja berakhir dengan suatu kesepakatan, bisa juga gagal, artinya sepakat untuk tidak sepakat, karena masing-masing tidak bisa menerima apa yang diinginkan orang lain ya, sehingga akhirnya dua-duanya memutuskan untuk kemudian negosiasi itu menjadi tidak berhasil, menjadi gagal ya. Kemudian juga setelah itu yang harus kita pelajari adalah bahwa negosiasi itu memiliki 4 kuadran ya. Part 1, essential elements, artinya unsur-unsur yang harus Anda kuasai ya, atau unsur-unsur yang harus Anda pahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses negosiasi.
Kemudian part 2 get ready. Get ready artinya how to get ready in doing negotiation. Jadi how to well prepare, bagaimana kita bisa nantinya well perform di dalam suatu negosiasi. Ya tentu harus get ready ya. Dalam hal apapun juga kalau kita tidak memiliki persiapan yang baik, maka kemungkinan gagal itu lebih besar ketimbang kemungkinan berhasil. Dalam segala hal kita memang harus siap gitu kan. Oke, yang ketiga adalah taktik. Taktik adalah ketika kita sudah masuk di dalam suatu negosiasi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menjalankan strategi, bagaimana kita bisa memperjuangkan keinginan kita, dan bagaimana kita bisa mengadaptasi keinginan orang lain. Nah, sehingga di sini kita menjalankan strategi. Ya samalah dengan Anda kita bicara dengan siapapun juga, dengan orang tua dan sebagainya kan. Kalau kita mau berhasil apa yang kita inginkan, tentu kita harus tahu bagaimana caranya menyampaikan kan gitu ya. Kalau enggak kan nanti jadi gagal. Oke. Yang keempat, bagian terakhir adalah evaluating the outcome. Artinya kita mengevaluasi hasil-hasil dari negosiasi yang kita lakukan. Oke. Bagian pertama, essential element, artinya elemen-elemen dasar dari suatu negosiasi. Kita ulang sedikit definisi dari negosiasi. Negotiation is a process whereby interested parties resolve dispute. Artinya negosiasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang memiliki kepentingan itu berusaha untuk resolve disputes, mengatasi dalam kutip sengketa. Sebenarnya kan bukan sengketa tapi perbedaan kepentingan ya. Kemudian reach an agreement, bagaimana kedua belah pihak itu bisa mencapai kesepakatan. Kemudian juga bargain for individual or collective advantage, bagaimana saling tawar menawar untuk mencapai apa yang menjadi keinginan atau kemajuan harapan dari individu masing-masing pihak, atau bagaimana berusaha untuk bisa menyatukan keinginan kedua belah pihak ya. Tentunya dalam usahanya adalah untuk mencapai suatu hasil yang bisa memenuhi kepentingan bersama. Berarti negosiasi itu adalah suatu proses ya, tentunya tidak serta-merta ya, tetapi kemudian berjalan take a time, perlu waktu ya, karena keduanya saling berusaha untuk mencapai agreement dan berusaha untuk bergain apa itu yang menjadi ada individual interest. Kedua adalah essential type of negotiation. Bentuk-bentuk dasar ada dua dari negosiasi. Yang pertama adalah bargaining or distributive negotiation, yaitu suatu bentuk negosiasi yang distributif, jadi artinya dibagi-bagi. Distribusi artinya kan dibagi-bagi antar saya dengan kamu kan gitu, antara kepentingan saya dengan kepentingan kamu ya. Bagaimana kemenangan saya dan kemenangan kamu, berarti kan itu ada distribusi di situ. Dalam situasi seperti itu tentu yang ada negosiasi seperti ini adalah kompetitif ya. Mitra dialog negosiasi itu ada pesaing, sehingga kita harus bisa mematahkan atau bisa mengalahkan supaya kita bisa menang. Nah, tentu berarti di sini situasinya adalah win-loss ya. Win-loss situation berarti kalau saya menang berarti kamu kalah, kalau kamu menang berarti saya yang kalah kan gitu kan. Berarti only one winner, berarti cuma ada satu pemenangnya ya. Berarti di sini juga karena semangatnya adalah bersaing, semangatnya adalah how to reach the win, how to become the winner ya, berarti kan correlationnya itu negatif ya.
korelasinya negatif terhadap pencapaian hasil. Karena apa? Karena apalagi kalau kita dalam bertaktik itu kemudian mindset kita adalah how to defeat the competitors, ya bagaimana mengalahkan pesaing, ya pastilah itu saja sudah ada suatu nuansa yang korelasinya kurang bagus ya. Nah, ini berarti tipe pertama dari suatu negosiasi di mana kedua belah pihak itu mindsetnya adalah how to become the winner and how to make the competitor defeat, ya bagaimana supaya mengalahkan lawan kita. Yang kedua adalah suatu negosiasi yang sifatnya adalah integratif. Integratif sebagaimana kita tahu artinya adalah how to integrate, bagaimana menyatukan, ya menyatukan kepentingan kedua belah pihak, ya. Berarti tentu semangatnya bukanlah kompetitif, tapi adalah semangatnya adalah how to reach the win-win situation, ya beda kan semangatnya ya. Semangat yang pertama pengen ngalahin, sementara semangat yang kedua adalah bagaimana saya bisa menang tapi dia juga menang. Jangan sampai saya yang menang terus kemudian nyorakin gitu. Nyorakin berarti kan kedepannya itu berarti kurang bagus, berarti tidak ada mutually acceptable, tidak ada hal yang bisa diterima kedua belah pihak karena dianggap menguntungkan. Yang satu senang, yang lain kecewa, kan gitu ya. Kemudian di dalam suatu bentuk integrative negotiation adalah beneficial solution for both parties, artinya suatu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Berarti juga di dalam integrative negotiation ini two side are the winners ya, karena both side adalah pemenangnya, kedua belah pihak itu pemenangnya. Ya, sekarang kembali kepada kita, kalau kita mau berdiskusi, kalau kita mau bernegosiasi dengan siapapun, baik dalam konteks bisnis ataupun dalam konteks yang lain, sebenarnya mindset kita mau apa? Apakah mau mencari suatu best solution, atau hanya sekedar pengen bikin orang lain keok, ya kembali kepada kita ya. Kita dalam diskusi maunya mempermalukan orang atau memang kita menunjukkan bahwa kita we are together to solve the dispute gitu kan. Banyak orang kebanyakan kan kalau kita lihat di acara-acara talk show itu bukannya pengen mencapai kesepakatan bersama, tapi bagaimana supaya orang itu kalah dan kemudian menang, sehingga kita ditepokin orang sebagai orang yang the best one kan itu. I am the winner and you are the loser. Ya, kembalilah semangat kita maunya di mana. Oke, yang ketiga adalah yang namanya negosiasi itu memang ada mitos-mitosnya ya. Mitos yang pertama adalah good negotiator are born not made. Sama nih. Kita juga sering punya mitos bahwa yang namanya bisnis itu kan bakat ya. Saya emang nggak bakat bisnis gitu. Ya sebenarnya kan itu nggak mesti seperti itu, cuma mitos ya. Di sini juga katanya kalau negosiator yang baik itu memang dilahirkan, artinya bakatan bukan dibuat ya. Padahal semuanya kan hanya mitos yang artinya ya tergantung ya bagaimana fokus kita ya. Kalau fokus kita memang mau melaksanakan ya pasti bisa aja. Kalau memang kita mindsetnya gagal ya memang gagal. Kalau mindset kita sukses ya kita sukses kan gitu. Berarti kalau kita mindsetnya pengen menjadi negosiator yang baik ya bisa. Bukan berarti kalau kita tidak born to become the good negotiator, berarti kan selama-lamanya kita kalah mulu dong dalam suatu negosiasi. Dalam hal segala apapun, bukan hanya dalam bisnis, berarti kita kalau lagi ngobrol, dialog itu pasti keok terus. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal seperti itu. Ada yang kedua, mitosnya adalah experience is a great teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Iya benar juga, tapi nggak selalu benar ya.
ada benarnya tapi tidak selalu benar. Masa dokter itu untuk menjadi dokter yang baik dia harus mengalami semua penyakit atau keburu mati dia? Atau saya menjadi pemadam kebakaran yang baik saya harus bakar rumah saya sendiri dulu, kan repot. Ke tukang telur juga nggak mesti bertelur, ya kan? Itu kan sama aja dengan anak remaja mengatakan bahwa saya patah hati mulu, pacaran nggak pernah, patah hati mulu. Ya berarti kan dia naksir siapa aja ditolak terus. Jadi pengalaman dia adalah pengalaman sebagai orang yang ditolak, bukan pengalaman pacaran. Oke. Terus kemudian good negotiator are risk taker. Artinya seorang negosiator yang baik itu katanya orang yang berani ngambil resiko. Ya nggak mestilah, tapi memang begitu. Jadi kalau kita menjadi suatu negosiator yang baik katanya harus berani ngambil resiko apapun juga. Ya ini salah satu mitosnya negosiasi. Kemudian juga good negotiator rely on intuition. Tergantung intuisinya menjadi negosiator itu. Intuisi itu artinya apa sih? Moody kan? Mood sama dengan mood. Berarti untuk menjadi suatu good negosiator berarti tergantung moodnya. Kalau kayak saya nggak bisa ngelukis karena nggak ada mood, ya berarti masa harus dia negosiasi tunggu mood dulu. Kalau kepentingan mendesak tunggu mood repot juga. Ya berarti di sini juga suatu mitos dari suatu negosiasi, tergantung moodnya, rely on intuition. Repot kalau begitu ya. Itu backgroundnya dari suatu negosiasi. Yang kedua adalah kita get ready ya, bagaimana kita bisa bersiap di dalam suatu menghadapi negosiasi. Kemudian yang pertama, bagian yang harus kita perhatikan adalah partisipannya. Who are participant dealing with the negotiation? Siapa aja yang terlibat dalam negosiasi itu? Kemudian apa isunya? Ya, berarti di sini kita bicara tentang bagaimana apakah pilihan kita distributif or integratif. Kemudian bicara juga tentang what is our goals, apa sih tujuan kita dalam negosiasi itu. Negosiasi itu kita maunya goal suatu transaksi atau sekedar bahwa kita dikatakan good negotiator saja, orang yang pintar negosiasi karena lawannya kalah atau bagaimana. Atau mungkin juga kita walk away dalam arti cabut, lagi diskusi cabut gitu ya, bagaimana artinya kan nggak berhasil ya. Ke walk away berarti kan walk out, sama tuh jalan. Kemudian measure success, dan kemudian apa sih measurement of our success? Sukses itu kita ukurannya apa gitu kan? Apa yang menjadi indikator bahwa kita menjadi berhasil di dalam suatu negosiasi, ukurannya apa, lalu taktik apa yang kita jalani. Nah berarti ini pertanyaan-pertanyaan ini akan terkait dengan who are the participant, siapa yang menjadi pihak di dalam negosiasi itu. Ini bicara kembali sama dengan teori komunikasi, ini berarti siapa yang jadi komunikan kita, ya kan? Siapa yang jadi komunikan kita, berarti kan nanti berikutnya kita berarti berpikir bagaimana kita bisa melakukan suatu encoding ya, kemudian bagaimana kita harus menyusun suatu pesan dan bagaimana kita menyampaikan pesan secara baik, sehingga nanti kita bisa berharap bahwa dia bisa mendekod pesan kita secara proporsional, secara semestinya. Berarti who are the participants and then what is the background. Ini kembali nih, siapa jadi kita, jadi kita tahu background mereka. How well do we know each other? Apakah kita sudah saling mengenal? Ya, dalam bisnis mengenal di sini tentu artinya kita sudah tahu menjadi keinginan mereka apa, mereka bergerak di bidang apa, pengalaman mereka bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.